Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten ngebas ngobrol bebas bareng Bang Agus. Alhamdulillah kita kali ini dipertemukan dengan kawan lama, saudara malah, Saudara lama. saudara yang lama tidak ketemu. Ada Sanjaya, Muhammad Sanjaya. Oh, Kawan satu kampus, junior 2004 ya Jay. 2004 Bang. 2004. FKIP Jaya Sentosa. FKIP Jaya Sentosa. Sama Lanang Bagus Prasetyo. Junior ketemu 2000 Saya 2007 masih dapat ngumpul sama Abu Agus 2002. di Fakultas Hukum. Jadi kita ketemu karena satu jadilah Pak. Sudah, sambil. Sok high tech. Jadi Lanang kuliah di hukum. Fakultas Hukum Untan. Jadi kita dipertemukan karena satu frekuensi lah. Satu frekuensi. Pegiat Mahasiswa pecinta alam. Apalah. Nah, jadi sedikit cerita nih, kita langsung ya lah ngobrol-ngobrol. Ini kan kontennya ngebahas, ngobrol bebas. Nah, kita nostalgia sedikit lah. Nah, jadi dari Lanang dulu lah ya. Dari Lanang dulu. Boleh. Ngapa lah Nang milih organisasi kepecinta alaman dulu Nang? Ceritanya nih. Udah tahu gak ya waktu itu ya normal lah namanya orang udah selesai sekolah SMA, habis itu daftar kuliah kan, daftar kuliah, dan masuk berproses seperti biasanya umumnya orang kuliah. Terus lihat ini bahwa ada organisasi cinta alam kan, orientasi kegiatannya naik gunung segala macam. Nah itu yang jadi tertarik Bu, karena zaman dulu kan orang mau melakukan aktivitas bebas kan nggak bisa perseorangan kan zaman dulu. Kalau sekarang sih udah banyak kan komunitas yang bisa akses langsung gitu. Kalau dulu ya harus berorganisasi. Cobalah daftar terus masuk, terus mengikuti pendidikan. Pendek cerita nih Mapala nih kan ada kode etiknya Bu. Nah, yang nomor 3 itu kan segenap pecinta alam adalah saudara. Kemudian kalau di Untan sendiri kan banyak tuh Mapala fakultas kan banyak. Nah dari situlah nambah perkawanan. Nah, ternyata dari kita selesai jadi anggota tuh langsung diajak jalan-jalan kan ke pertama kali itu diajak jalan tuh ya di Gempar FKIP Untan. Silaturahmi. Ya, Gempar itu kan Mapala FKIP Untan kan. Kebetulan senior kita juga memang udah dari dulu emang dekat gitu kan. Jadi diajaklah kenalan. Sampai saat itulah berjalan waktu, akhirnya prosesnya kenal Abu Agus, kenal Jaya, kenal Yudi. Jadi makin akrab lah perkawanan itu. Kan bukan saya sendiri gak, angkatan yang lain pun juga akrab kan sama Abu, sama kawan-kawan yang lain gitu sih Bu. Jadi milih organisasi kepecinta alaman nih karena seru ya kayaknya kan. Seru. Lanang nih asalnya dari Ngabang ya Nang ya? Ngabang. Aslinya dari Ngabang. Jadi begitu kuliah di Pontianak ketemu dengan organisasi namanya Mapala. Jadi masuk. Ketemulah gitu di situ. Kalau Jaya nih junior di kampus FKIP. Oh. Jadi kenalnya dari sebelum cerita Mapala kan? Belum, waktu itu kan abang yang Mapala. Nah, betul. Jadi sebelum cerita Mapala, Jaya ini dah kenal. Nah Jaya, ngomong soal Mapala, Jaya. Ngapa Jaya nih masuk ke Gempar? Apakah Jaya ini memang seorang pencinta alam yang mencintai alam? Karena banyak berkawan sama kawan-kawan Mapala. Kan ngumpulnya waktu itu kan di parkiran kan, ngumpul sama Bang Agus. Udah lanjut kenal gak sama senior Mapala nih ramai di FKIP tuh. Jadi kayak gitu lah deh. Dan dia ini unik loh Bang, artinya dia lama dulu berkawan. Lama berkawan Pak. Berkawan dulu. Ya istilahnya dia ini senior saya kan 2004. Di lingkungan Mapala pun dia masuk. Di lingkungan Mapala dia juga masuk di berkawan akrab kan. Aku malah masuk Mapala lambat, Be. Asli. Coba ceritakan tuh Bro, macam mana bisa dapat hikmah akhirnya Masuk Mapala. sudah sekian tahun di FKIP akhirnya memilih Mapala. Gitu. Asli. Kan sebetulnya Jaya ini dah diterima di kalangan Mapala kan. Tanpa perlu jadi anggota, Jaya ini dah Ya. simpatisan yang diterima dimanapun gitu. Cuma kan. rasa kalau tak ada status tuh kurang kok bagi aku. Kurang lah ya. Aku mikir kan kalau aku udah tak ada di kampus lagi, Nggak cara dikenal. main Dikenal kampus para tuh junior. bagi aku kalau ada rumah kedua di situ lebih enak lah ke kampus, tidak ragu gitu, tidak rancu. Buktinya kita masih bisa balik ya. Masih bisa balik. terakhir kan kita ketemu 2 hari yang lalu. Asli. Itu waktu beliau jadi kan saya udah jadi anggota tuh Bang, saya udah memang najar kan dia kalau jadi
saya seri kan. Mm-mm. Dia udah jadi dia ke camp saya tuh. Nah, Nanti kita- raya. Tunaikan lah. Tunaikan. 2000 berapa aku masuk Jadi itu Mapala? kode 2010. kode etik yang tidak tertulis lah kan. Hutang-hutangan seri itu kan Iya, milik kita aja. karena kan berkawan kan sebelumnya dan dia belum Mapala Bang kan ketika dia mau menjadi anggota Mapala resmi. Wah itu saya seri kalau kamu jadi anggota gitulah bahasanya. Jadi seri itu aktivitas olahraga yang kita pilih juga sebagai kalau di Mapala tuh jadi punishment juga kan. Punishment. Punishment, bentuk penghargaan. Jadi seri ini transaksi yang dibenarkan lah gitu. Ya. kan. Jadi senior biasanya nitip seri atau senior marah ngasih seri ya. Jadi implikasinya bisa macam-macam nih kan seri. Kesuksesan dalam program misalnya Ya, di di- Mapala juga bisa. Oh, apresiasi. merayakannya dengan seri. Merayakan ya, Olahraga sih. olahraga. Jadi tapi kalau waktu Diksar sih olahraga yang Tapi terasa Bang, Diksar pakai seri apa? Manfaatnya tuh banyak kan? Banyak. 9 jenis seri. Karena kalau kita pikir-pikir waktu di Medan Diksar nih lah ya. Oh. Gila badan kayak aku nih rasa-rasa tak masuk akal. Hah? Rasa-rasa tak masuk akal. Jadi macam mana waktu itu? Tapi aku dengar aja ini motong sedikit. Kalau kau sedikit dapat perlakuan spesial dari kawan-kawan. Enggak, aduh, sama ya. Iya ke? Sama ya, Bang. Sama lah ya. Jadi karena yang Cuman karena kita tahu apa apa aktivitasnya jadwalnya, karena kan biasa ngikut muda itu kan. enggak terkejut Diksar lah. Kan, enggak terkejut benar-benar ya, Kak Bang. Kan step-stepnya hari ini apa kan udah ada gambaran. Itulah bedanya mungkin Bang ospek dengan pendidikan ya, Ya. Diksar gitu. Diksar. Kalau Diksar ini kan memang seri atau push up atau koprol 9 atau macam apalah, seri tadi. 9 tadi itulah. Artinya bukan dicari-cari kesalahannya kecuali Bukan. siswa itu benar-benar salah baru. Karena di pendidikan kita pun terpakai barang itu tuh. Di keseharian tuh terpakai. Kaki aku panjang bener. Nggak bisa lihat ini tapi ngobrol bebas aja nak. Ngobrol bebas. Setuju enggak Lanang dan Jaya kalau dibilang Diksar tuh kita nemukan batas kemampuan kita. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita belum tahu batas kemampuan kita semana karena Diksar tuh benar-benar kemampuan secara fisik kita diuji, kemampuan mental kita, keinginan kita untuk masuk Mapala itu diuji gitu kan. Itu batasnya kita tahu. Ketemunya waktu Diksar. Kita setuju enggak statement itu? Setuju. Setuju Bang. Setuju kan? Bahkan waktu sampai sekarang lah ya, itu jadi tolak ukur gak? Ya, Dulu ya, pas Diksar mampu. kayak mampu lah. Jadi apa? Dorongan semangat lah. Karena saat Kalau Diksar kita terpuruk. Asli. Artinya itu Bang, pembelajaran tuh sebenarnya di Diksar tuh mengalahkan diri sendiri. ya, Yang kata Abang sampai titik batas kan kita udah nggak mampu tapi arti itu bisa diatasi itu. Akhirnya sampai juga kayak long march dari Pantai Gosong ke Pasir Panjang 2 kan enggak dekat tuh gitu. kalau kami dari apa namanya Sungai Keran, ya Sungai Keran kan? Telosua. Telosua. Iya, Sungai Keran. Sungai Pantai Keran. Kosong lah, Bang. Pantai Gosong. Sama Pantai Sama, Kosong. Ustaz. Kau lebih jauh lagi kan? Nggak, kita awal malah Jai. Kita dari sini lepas Sungai Duri, dalam Iya. Sama. ngecamp malam pertamanya kan di tebing bunga Sungai Raya. Iya. Kalau di zaman aku tuh pertama nyampai itu Sungai Keran lah ya. Karena di situ kita Ada almarhum senior. menyekar makam apa senior. Bang Habis Salamun. baru lombat. Bang Salamun. Wak Salamun. Bang Salamun. Dan itu jadi tradisi sampai sekarang. Kalau misal udah Diksar, tetap nyekar lo ke makam almarhum. Jadi- Biarpun udah enggak ada, tetap kita Tetaplah. itulah. Berbekal pengalaman organisasi di Mapala nih, kita bermasyarakat kembali kan, dan Ya. itu terasa gitu. Ilmu saat Mapala jadi Mapala itu terasa benar Oh. Terasa Bang. bawaannya. Jadi lebih pede lah menghadapi dunia nih kan. Yoi. Survival di hutan ya kita hidup gitu Ya. kan. Iya, betul. Hal-hal yang di luar nalar kalau kita bilang nggak mampu gitu, secara lisan mungkin dah terucap nggak mampu, tapi Nggak karena mampu. punya semangatnya ternyata mampu. Asli. Ada batasnya yang kita nggak tahu gitu. Badan tak boleh capek dah. Semangat tak boleh habis. Asli. Wah, itu tuh. Itulah bekal sampai hari ini itu kalau kita tidak menjalani itu hari ini pun tidak tahu lah. nggak tahu, Filosofisnya. Bekal sekali lah. Jadi kita punya kayak circle gitu, persaudaraan gitu kan. Itulah tadi kode etik. Kita punya banyak saudara sesama Mapala, terutama dengan Makumpala.
senior dan Itu ada cerita unik sendiri ya Bang, di Ya. senior saya punya cerita unik, di akhirnya di abang juga punya cerita Cerita unik unik. Kak. itu mungkin cuman kejadian di dua Di organisasi dua itu. organisasi itulah. Nggak bakal terjadi di organisasi lain. Nah itu pengalaman sedikit nostalgia kita di waktu kita kuliah dulu. Nah, kalau cerita masa lalu kan tak ada habisnya nih. Enggak ada habis. Nanti terungkit masalah aib pula Oh, kita kan. oh, kan? Nah, janganlah kita ceritakan di sini. Oh. Nah Jaya dengan Lanang nih dikenal juga sebagai apa ya, pegiat film, Pegiat ya. pegiat film, Pekerja seni. pekerja Pekerja seni. seni, Ya, ya. mantap bahasanya, mantap. Jadi kalau Lanang nih filmmaker, udah teruji, salah satu yang Kalbar banggakan. Aku sebagai saudaranya pun bangga gitu karena meraih Eagle Award ya, Nang? Ya. Juara satu Juara 1 Eagle Award tahun 2013. tahun 2013. Itu dari berapa peserta, Nang? Wih, tepuk tangan abang. Itu proposalnya. Apresiasi. Proposalnya itu kan kita kan dari pengajuan proposal kan waktu itu Bang, dari 50 besar. Kemudian ke 20 besar kita masih lolos. Kemudian ke 10 besar kita berangkat ke Jakarta. Di situ kita pitching forum kan. Pitching forum di Grand Studio Metro TV Jakarta. Itu kita memaparkan film kita untuk merebutkan 5 besar nih. Nah, 5 besar ini yang apa dibeasiswakan untuk produksi filmnya, dari proposal itu dibiayakan. Oh, jadi filmnya ini belum jadi. Belum, berupa proposal dulu Bang. Dari 50 tuh penyempurnaan proposal, ke 20 tuh disempurnakan lagi proposalnya. Ceritanya dikuatkan, apa namanya, konfliknya ada ndak di dalam suatu cerita proposal yang kita bikin itu, karena dokumenter kan detail ya Bang. Aku kira tuh bentuknya udah jadi gitu, dilombakan nih bentuknya gitu. Ternyata enggak. Enggak Bang. Jadi proposalnya untuk project. Ya, Proposalnya untuk project. Jadi habis itu baru didanai 5 dari ya setelah Itu lima terbaik lah ya, Nang. ya, dari 50. finalis lah katakan 5. Dari 50. Dari proposal. berapa itu tuh? Satu Daerah, Nang? Indonesia. Kalau dari yang dia kan pertama kali pengumuman itu kan 50 besar. Tapi kalau sebelum pengajuan tuh ya mungkin Ribuan ribuan aplikasi banyak. yang masuk kan. Oh. 50 tuh yang projectnya dibahas. Proyeknya dibahas, kemudian seleksi lagi ke 20. Kemudian dari 20 kan kita lolos ke 10. 10 Berangkat ke Jakarta nih, sudah 10 sudah nih. berangkat ke Jakarta. Nah, 10 orang inilah yang Presentasi. yang presentasi di itu. dipilih 5. Dipilih 5, alhamdulillah Aceh, Pontianak, Semarang, Jember sama Ambon yang masuk. Nah, kita salah satunya Kalbar gitu kan. Bikin film tuh, film Bikin dibiayai lah film kita tuh Bang. Film kita dibiayai, produksi, kemudian editing, kemudian difestivalkan. 5 ini ditaruh lagi. Nah, jadi dokumenter terbaik itu kita yang rebut Kalbar. Jadi Kalbar juara satunya, Ambon juara 2-nya, Provokator Damai 3 itu Aceh, Hikayat di Ujung Nusantara. Nah, Semarang dengan Jember terbaik lah. Apa judulnya tadi, Be? Kalau judul kita 70 banding 30 sama dengan tanda tanya. Sama dengan tanda tanya. Angka nih sih. Sedikit dibahas tentang apa tuh? Artinya cerita ini Bang, konflik internal lah di kampung. Artinya cerita potret kecil, keadaan masyarakat pedalaman Kalimantan dari keadaan potret besar kan. Jadi apabila kebutuhan yang namanya Kalimantan ini kan luas Bang kan. Jadi ada hak konstitusi yang memang harus mereka rasakan, seperti jalan, jembatan, terus listrik, itu kan kebutuhan dasar kan. Nah, di tengah sumber daya alam yang melimpah itu ada tawaran gitu Pak, untuk pemenuhan kebutuhan dasar dia tadi itu. Cuman kan ada yang tergadai, artinya hutan kan waktu itu. Ya. Nah, kemudian perdebatan itu akhirnya terjadi debat antar lintas generasi. Generasi tua yang masih pengen mempertahankan hutan itu, generasi muda yang pengen ada perubahan dalam hidupnya dengan tapi Menggadaikan dengan ya. Nah, di film itu makanya 70 30 sama dengan tanda tanya ya, cerita itu dilempar ke penonton macam mana sih keadaannya. Itu bisa diakses di mana tuh, Nang? Di YouTube bisa. Ada rilis ya? Ada. 70 banding bagi 30 Nah, sama dengan tanda tanda tanya. tanya. Cari kawan-kawan. dokumenter Dokumenter. Jadi singkat cerita itu juara juara 1 satu di Eagle Award Eagle Award Metro TV tahun 13. 2013. Itu mengantarkan Lanang yang tidak pernah punya mimpi ke Qatar. Qatar.
Mantap. Kan enggak pernah gitu mimpi, Jai. Enggak ada masuk, enggak pernah masuk list. Enggak Kalau- pernah masuk list. Kalaupun punya duit tuh enggak terpikir. Enggak ada, enggak kebayangkan apa sih itu. Apa udah nonton ke film? Udah, Udah. udah. Aku nonton di YouTube gak tuh? Nonton YouTube lah. Enggak nyangka, Bang. Ini memang kekuatan. Di Qatar, di festival kan, mewakili Indonesia. Nah, ini kalau cerita sebelumnya ngapa tertarik ke sini ya sangkut pautnya juga dari Mapala sebenarnya. Karena Bang. irisan dari Mapala Mapala berangkatnya. tadi itu. Karena kan kalau kita kan dulu belum paham kan dokumentasi kan seperti apa. Tapi karena kita nih Mapala nih bisa pergi ke tempat Yang jarang orang enggak semua bisa pergi gitu kan. Nah, kita melihat keadaan itu. Nah, dari keadaan yang kita lihat itu tiba-tiba ada perlombaan yang temanya kena gitu loh, Bang. Menceritakan tentang seseorang yang mempertahankan hutannya gitu kan. lagi pula visualisasinya pengen kita bagi gitu kan. Jangan cuma kita yang bisa nikmati kan Mapala, pemandangan segala macam. Ya. Rasa yang kita dapat saat mendaki apa segala macam kan banyak orang tidak paham gitu kan. Paling saya yang bisa nge-like foto Abang kan gitu kan, hanya di kita-kita aja. Jadi itu divisualisasikan kembali Visualisasikan, lewat Bang. film dokumenter. Benar. Sampai ngantar Lanang ke Qatar. Qatar enggak sampai juara. Enggak, Bang, tapi masuk nominasi kita. Ambon malah enggak masuk apa? Kan dia kan ada 3 kategori itu, Bang. Dokumenter pendek, dokumenter sedang, dokumenter panjang. Jadi dia kan studio per studio gitu kan. Nah, di kategori dokumenter pendek itu kita masuk nominasi Best Camera Walk. Best kamera masih dapat the best tuh ya. Nominasi, Bang. Nominasi. Nominasi Best Camera Walk tuh kita tuh masuk nominasi judul film nominasi. kita ada Palestina, Mantap. jadi ada Iran. Yang filmnya yang semuanya secara visual, secara cerita kan Ya, memang- jelas memang lebih dramatis. dramatis, Diangkat apalagi disajikan di frame itu kan memang iya, dipilih kan. Iya. Ledakan segala macam kan. Saat itu kompetisi ya pulang masih tetap membawa kebanggaan lah pernah ke Qatar. Kan? Alhamdulillah, Bang. Sekarang proyek-proyek Lanang tentang dunia perfilman. Ya. Hidup dari Film, film. jasa penyedia produksi film lah. Penyedia produksi film. Ya nanti biodata lengkapnya bisa kunjungi di apa IG Nang? IG di Justicia Art. Justicia Art. Di situ profil company Lanang Justicia Bagus Art Office. Prasetyo. Sekaligus ada enggak sih CV-nya dimasukkan situ? Apa yang udah pernah dibuat gitu? Ada. Ada ya. Jadi Di IG saya juga ada Lanang Bagus Prasetyo. sama project yang belum beres sekarang ya? Ya, Lagi di ini diajuin. diajukan. Oh, mudah-mudahan lah, Bang ya. Project Tatung nih kan? Ya, Tatung itu bekerja sama dengan salah satu peraih dokumenter terbaik Piala Citra 2019, Masya Allah. Bang Ete, yang dulu kameramennya 70-30. Nah, sekarang giliran dia yang jadi sutradara, saya yang bantu. Pilot projectnya beliau yang punya. Ya, sebagai asisten sutradaranya. Mantap tuh. Cerita tentang Tatung. Tatung, Bang. IG-nya? Tatung, TATHUNG, Tatung. Tatung. Masih berjalan kan? Masih, Aja. masih. Masih project kan? Itu untuk cita-cita dia di Festival Film Indonesia 2022. Mantap. Tapi Boleh kita kawan-kawan lihatlah. Itu sesuatu yang kalau kita ngelihat memang bagus memang. Kualitasnya memang kita akui lah Ya. pengerjaan. Nah, ini masuk ke Jaya nih. Asik. Masuk ke Jaya. Tadi cerita tentang Lanang. Nah, ini Jaya nih. Jaya nih sebagai pekerja seni. Iya, Disebutnya sebagai pekerja seni. Nah, bisa dibilang kayak gitu lah. Salah satu yang Jaya nih kerjakan sebagai talent artis di Di Rumah Mimpi. Rumah Mimpi. Bukan top tuh. Agak malu. Malu lah Jay. Pencapaian tuh. Di Instagram. Instagram Rumah Mimpi. Rumah dot mimpi. Rumpi titik TV. Oh, Rumpi titik TV. Nah, di situ Jaya sebagai talent. Perannya ini macam-macam Jaya nih. Macam-macam bang. Bisa Bisa dilihat jadi sendiri apa ya? lah. Bisa Jaya ini dilihat terkenal kalau di pergaulan yang kocak kan. Nah, memang yang bisa menghidupkan suasana. Supel. Kalau panjangannya bahaya tuh. Bahaya, supel. kita jauh. Kalau ada Yudi. sendiri. Udah jadi. Supel udah. Nah, jadi ceritalah Jay tentang kenapa Jaya tuh sampai jadi talent artis tuh. Ceritanya sampai kemana dari Mapala kok jadi talent artis tuh kemana gitu. Panjang tuh bang. Panjang jadinya. Panjang cerita tuh. Singkat-singkat kan. Ah. Intinya ya. Awal kan emang pertama senang fotografi. Ya sebelum dari Mapala. Kebetulan waktu itu di camp kita tuh ada senior yang punya kamera. Ya. Jadi itulah dipakai, dipinjam untuk alat apa? Menunjang hobi kita tadi itu. Seksi Dari- dokumentasi lah.
dari situ circle kawan tuh nambah banyak. Ada yang pembuat film, ada yang ya macam-macam kayak saudara, kayak lanang apa segala macam. Kawan komunitas musik Ah, gitu ya. awalnya tuh aku bukan talent sebenarnya. Hmm. Jadi di tempat kerja dulu di kawan aku yang fotografi ini kan ada penyewaan kamera gitu bang. Karena kita berkawan, aku masuklah ikut ke dia. Waktu itu pertama kali film dari kawan tuh dulu nggak kenal malah. Jadi aku di situ tuh dia nyewa alat. Aku karena alatnya banyak tadi tuh, jadi harus ada satu orang yang yang untuk megang. jaga alat itu. Yang gitu, jaga. Bang. Rental atau setel Pontianak. Di situ rental to style Pontianak. Masih buka sampai sekarang? Masih, Masih sekarang jalan, masih. Di web dia bang, ada webnya rental to setel. Itu kalau di Pontianak udah termasuk terkenal lah. Lumayan. Nah, karena di situ aku cuman kayaknya nanggung gitu, cuma jaga alat sama budak-budak. Aku bahas santai ya. Sama ada yang ngobras. Sama budak-budak tuh Ngobras ke? dijadikanlah kru Ngebas, sekalian. Tinju aja. Jadi gitulah dia. Jadi gara-gara tadi itu kan. Nah, kru. Kebetulan senior waktu punya itu- kan. Ah, Senior punya kamera tuh. udah lewat dah. Iya, maksudnya awalnya kan dari situ. Oh, awalnya dari punya senior di Mapala lah. Iya, di Gempar. Senior gitu tuh kan. Nggak lepas dari Mapala kak. Akhirnya Jaya sekarang jadi talent di Rumah Mimpi. Rumah Masih. Mimpi itu sutradara pertama tuh dia bikin film, nggak salah aku judulnya apa ya lupa lah, nanti aku cari. Apa nama ininya, Jay? Rumpi Ah, .tv. Rumpi di TV. Itu Ya, viewer main di IG aja atau sekarang udah di YouTube juga? dulu sempat di IG, sempat di YouTube. Mm-mm. Cuman itulah durasi kan 1 menit 1 menit. Nah, Lemparan dari IG ya. Masuk dicobakan ke YouTube, tapi Kurang lebih ya? lebih fokus ke IGTV. IG. Karena kalau untuk durasi panjang belum mampu, belum ada kru atau apa segala macam. Mantap. jadi itu sitkom komedi. Sitkom lah dia. Sitkom, situasi komedi. Sitkom lah, bisa dibilang sitkom karena dia berubah-ubah kan jalan ceritanya kan. Mm-mm. Kalau yang satu alur apa namanya? Apa tuh? Dia kan ada selain sitkom tuh ada satu lagi itu apa tuh? Aku lupa sih. Ya pokoknya itulah dia kan. ya. Jaya nih. Karena bukan murni film enggak. Itu dapat endorsan apa segala macam gitu. Kalau di Rumpinya iya, tapi enggak banyak. Nah, iyalah kita kan berkesenian enggak selalu ngomongkan Mm-mm. materi kan. Ada yang karena hobi, ada yang kalau lanang menempuh profesionalnya hidup dari film gitu kan. Pasca dari itu membuat perusahaan. Kalau Jaya nih pelaku seninya aja gitu kan enggak ngejar ininya, enggak ngejar Masih ngekru enggak aku bang kadang-kadang bang. sampai sekarang. Bantu-bantu kawan-kawan lah. Sampai ke Sanggau apa Moto tuh kan. Kemarin sangka foto. Yang pertama kali itu aku di Singkawang. Jadi kru ini nih megang apa nih Nang? Boomer ya? Boomer. Boomer. Oh, dalam film Selain bikin visual film kamera tuh. kan ada apa? Audio gak kan? Jadi Iya. aku dibantu ke audionya. Isi perekaman suara ya. Sekarang bikin YouTube pribadi enggak? Jay? Enggak, belum ada. Belum ada. Bikinlah Jay. Insya Banyak Allah lah. cerita Jaya nih yang menarik, bahkan kehidupan sehari-hari Jaya nih menarik pasti. Ya. Kan kita tahu Jaya nih orangnya bisa menghidupkan suasana gitu. Itu iya. Jangan- Nggak aku gak sih, kita semua lah. Jangan ini Jay. Ini bukan Yang ngajarkan waktu giginya copot, dia nanya ke abang harus buang kemana. Lah bisa tumbuh lagi giginya. banyak kalau cerita dengan Jaya nih banyak. Banyak Cerita konyolnya banyak ini. cerita yang berharga tuh Jay. Aku senang benar kenal dengan Jaya gitu. Alhamdulillah. Ke Jaya ini salah satu adik yang disayang lah. Asli mereka berdua nih kan seniorku lah artinya 2004, 2002, 2007 dan Oh. bisa satu frekuensi itu Mantap. mantap sekali. Banyak cerita lah. Udah kayak keluarga seorang lah ya. Udah kayak keluarga seorang. Iya benar. Benar. Kan kita dengan orang tua pun saling kenal gitu, saling. Jadi kalau aku ke Sanggau enggak sah kalau enggak singgah tempat Tempat abu-abu. Alah, kau Tapi kemarin Harus enggak singgah. harus disowan. bila? Ada. Oh itu karena enggak bawa motor seorang bang. Kalau bawa motor seorang pasti aku singgah. Oke, break lo azan. Boleh. Tetap termasuk anu nih. Atau mau di closing langsung? Terserah dari host gimana? Masih Closing pun apa? Enggak masalah.
Oke, segitu. Jadi tadi bahasan dari bahas soal Mapala, ngapa masuk Mapala segala macam. Kita kenal. Terus cerita soal siapa Lanang, siapa Jaya yang sekarang sebagai filmmaker dengan Jaya sebagai talent di Rumah Di Mimpi. Rumah Mimpi. Jadi ada yang hidup dari film, ada yang hanya berkesenian gitu. Nah, Jaya ini memang orangnya cari suka. Dia tiap aku kesini berubah-berubah terus gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan sukses semuanya Amin. Abu Agus gitu gak ya? amin dengan amin channelnya. amin. Untuk kita di semua. bidang hobi segala macam. Ini video ini kita buat ya, nanti bila-bila hari kita udah tua kan kita tonton Ada Oh, iya, kenangan jadi juga. jadi kenangan nih. Nah, jadi itulah perkenalan. Kalau mau kepo-kepo, Lanang IG-nya tadi Lanang Bagus Prasetyo. Lanang Bagus Prasetyo, sama program-program project-projectnya bisa dilihat di apa tadi? Di IG saya juga Justicia bisa di justiciaart.office. .office. YouTube belum ada nang. YouTube belum ada karena kita merambahkan, kita kan penyedia jasa ini. Segera Misalnya si kliennya. Tapi ke depan kita udah diskusi untuk apa ke depan itu ada. Jadi ini karena udah maghrib, kita siaran juga di siaran. Kita ngobrol di outdoor. Jadi kita akhiri sampai di sini. Tadi Jaya, kalau mau kepo Jaya di Di Rumpi.TV. Rumpi.TV. Kalau IG pribadi J.Alwi kalau nggak salah. Wah, itu asik itu. asik. Cuma nggak ada apa-apa di IG ku. Ya belum jadi artis. Baru jadi artis di Rumah Mimpi. Jadi gitu, pertemuan yang sangat menyenangkan, obrolan yang cukup menyenangkan juga, ingat-ingat masa lalu dan bahas soal sekarang ke depannya seperti apa. Ya. Mudah-mudahan kita punya obrolan lagi lah. Lain-lain kali. Ini kan ceritakan memang tidak cukup, Bang. Udah cukup bang. Ini karena momen kita gak Hari-hari yang kita lalui itu dulu tuh sama-sama terus. Bisa sejam-sejam. Cuman ngalur ngidul lah cerita. Nah, jadi makasih Lanang Bagus Prasetyo dengan Muhammad Sanjaya. Asih bang. Buat abang juga sukses ya. Abang. Amin. Kalau udah mulai merambah gak nih Asli, beliau nih, merambah walaupun beliau, di YouTube termasuk. Nah, tadi kita yang penting tidak kalah informasi ya. Semangatnya yang saya suka, Bro. Kita suka-suka Dokumentasi itu sebagai apa? Arsip. Arsip, Dia betul. arsip di kita. Nah, sekian ngobrol bebas bersama Bang Agus. Ngobrol bebas bareng Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan.